Wah, ada banyak Innova diesel, bos. Gila, ini yang nyari-nyari Innova diesel udah ada 2 nih. Nah, ini manual, yang tadi otomatis. Oke, ada yang menarik lagi. Nah, ini saya menarik nih. Apa jangan-jangan ini yang bekas viral waktu itu belum? Ini kalau mau jadiin camper van bisa banget nih, Grand Max. Blind van dimodif dikit nanti ke bengkelnya Om Indra di Impro nih. Ini Vios bukan taksi karena ini Matic, teman-teman. Kilometernya 88.000. Selengkapnya di BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Kembali lagi di BB Auto Channel bersama saya Bung Bas, dan kali ini kita ada di segmen BBO Lelang. Ya, teman-teman, kali ini segmennya sedikit berbeda karena kita akan review langsung, dan teman-teman juga bisa sambil nonton, sambil lihat barang yang akan dilelang di balai lelang. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini, ada balai lelang di Balai Lelang Otomas. Mungkin teman-teman beberapa video saya sempat lihat yang Fortuner, Camry yang mungkin agak sedikit viral ya teman-teman ya. Itu lokasinya ada di Balai Lelang Otomas. Videonya ada di sini. Sebelumnya saya minta maaf nih buat teman-teman yang mungkin japri saya via WA. Banyak banget, tapi saya mohon maaf karena keterbatasan tim, waktu, dan mungkin sumber daya ya. Pastinya nanti BB Auto akan bantu pencarian unit mobil teman-teman. Tapi dalam waktu dekat ini sepertinya kita lagi mematangkan tim dan mencari sumber daya yang tepat. Nah, buat teman-teman yang mungkin butuh barang atau unit-unit yang nanti akan dilelang, bisa save aja nomor telepon BB Auto di deskripsi ada. Dan mungkin follow aja dulu akun Instagram @bbautochannel dan DM aja di situ. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat unit yang akan dilelang pada besok hari Senin di Balai Lelang Otomas. Ada unit yang menarik nih teman-teman. Kita mulai ya dari lot pertama. Ini ada Kijang Innova Diesel 2400 cc. Ini teman-teman bisa cek grade eksteriornya C, interiornya C, grade mesin B, bodinya masih mulus. Ini warna abu-abu ya, grey metallic. Pajak Agustus, masih panjang pajaknya Agustus ya teman-teman ya. Nah, untuk harga open bid ini 225 juta, ini menurut saya murah. Karena pasaran masih di angka 270 mungkin, atau di angka ada yang 250, tapi itu di second market atau mungkin di pedagang ya, teman-teman bisa cek. Nah, ini kilometernya 85.000 dan ya bisa dicek langsung aja, hubungin Balai Lelang Otomas, nomornya di sini. Lelangnya Senin besok. Untuk ikut Balai Lelang Otomas, NPL-nya 5 juta untuk dapetin nomor peserta lelang. Ya, hari Senin lelangnya akan dimulai 1 Februari jam 12:30. Nah, kita lanjut lot 2 ada Avanza 103 juta. Nah, untuk mobil-mobil pasaran berapa tahunnya saya sudah buatkan video khusus dari 2016, 2017, 2018 ada di sini. Silahkan klik linknya. Jadi teman-teman bisa tahu pasarannya berapa, dan ini tahun 2021. Pastinya lewat tahun akan lebih murah harusnya ya teman-teman ya, tapi ini karena masih bulan Februari belum tentu juga. Ini tahun 2016 103 juta. Pajak masih hidup 2021. Kilometernya 108.000. Lumayan ya. Kita lanjut next. Nah, ini yang cari Jazz nih. Jazz ada 85 juta. Kilometernya 197.000. Pajaknya udah mati setahun. Dan ini odometer tadi, ini grade-nya CCC. Nah, untuk teman-teman bisa lihat dari HP ketika Balai Lelang Otomas dan dari laptop seperti saya. Oke, lanjut. Ini ada Datsun Go Panca nih. Datsun Go Panca ini harganya open ya 79 juta. Kelipatan naik itu 500.000 naik. Nah, itu teman-teman nanti bisa harga terbentuknya, bisa lihat referensi yang ada di Balai Lelang Otomas. Saya ada videonya juga, jadi buat referensi teman-teman berapa sih pasarannya. Nah, oke, kurang lebih itu. Nah, ini Pajero Sport tahun 2016 opennya 391 juta. Nah, mahal atau murah tergantung teman-teman ya. Karena kalau di pasaran itu harga barunya itu masih, kalau yang Dakar
Ini yang bukan 4x4 ya. Ini masih di angka hampir 600 lah. Nah, kalau pasaran itu yang second market ada yang bermain di 410. Nah, bisa dicek. Atau kita cek aja langsung ya. Pajero Dakar 2016. Pajero Dakar 2016. OLX. Sebenarnya simpel ya teman-teman kalau mau cari mobil bekas atau enggak. Ternyata, nah tapi di sini lihat juga teman-teman, pasaran saya setahu saya ada yang 400, ada yang berapa? Ada sih yang 388, 390, tapi biasanya itu kredit ya teman-teman ya, karena harga kredit biasanya akan lebih tinggi daripada, nah ini harga kredit, lebih murah daripada harga cash. Nah harga cashnya kurang lebih bisa hubungin langsung ke tempat ini ya. Nah, oke, kita skip aja. Yang penting kita mau lihat kilometernya berapa. Kilometernya udah gondrong juga 120.000. Nah tadi kan saya bilang kan, mahal atau murah tergantung teman-teman ya, budgetnya berapa, dan mesti cek lah. Emang kalau di Balai Lelang nggak semua murah kok. Artinya murah dalam arti bagi mungkin si pedagang ya, tapi kalau mungkin buat teman-teman pakai sendiri mungkin bisa lebih murah. Tapi ya gitu, mesti dicek. Mungkin ada PR dari mesin, body, dan juga mungkin pajak, PR juga tuh, karena banyak yang mungkin udah mati, dan surat-surat harusnya semua lengkap ada BPKB, jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi. Next, lot 6, ini ada Ignis teman-teman, Suzuki Ignis. Ini udah mati pajaknya 2019, mau 3 tahun, kilometer 52.000, harganya 82 juta. Nah teman-teman bisa cek aja nih Ignis, nanti search di OLX berapa sih pasaran Ignis tahun 2017. Ini tipe manual ya teman-teman ya. Grade eksterior C, interior C, mesinnya dia B. Oke, nah Terios nih. Nah ini bagus nih, lotnya yang di Otomas macem-macem, dari harga premium, menengah sampai tahun tua. Nah ini tahun tua nih menurut saya 2011 sudah tua. 10 tahun bos. Nggak terasa sekarang 2021 ya. Nah ini harganya 75 juta sekarang buat teman-teman yang punya Terios. Harganya 75 juta, ini open ya. Nah kilometernya kita lihat, ya wajar sih mobil 10 tahun 100 ribuan. Nah tapi kalau teman-teman buat pertimbangkan mobil pertama Terios, it's okay, karena dia sama seperti RAS. Nah teman-teman mesti ingat juga di tempat Balai Lelang ini ada keterangan BPKB 14 hari kerja, BPKB ada, faktur ada. Nah untuk STNK harusnya sih ada ya, tapi nanti bisa dicek, ada catatannya. Nah, BPKB 14 hari kerja itu artinya gini, teman-teman kalau udah terbeli dalam harga lelang, teman-teman akan dapat fisik BPKB itu 14 hari kerja, karena di Balai Lelang harus berkoordinasi dengan vendor untuk mengeluarkan surat-surat, dan pelunasan ini, dana ini teman-teman sebenarnya akan diteruskan lagi ke vendor yang menitipkan. Jadi Balai Lelang itu murni adalah jasa lelang saja. Jadi bukan banyak yang stigmanya seolah-olah yang jual lelang, bukan. Jadi kalau ada rusak atau klaim atau apa harus Balai Lelang yang tanggung jawab, bukan. Jadi Balai Lelang itu murni hanya jasa untuk tempat lelang, vendor, mempertemuan vendor, dan juga end user langsung di Balai Lelang. Jadi udah kurang lebih paham ya harusnya teman-teman ya. Oke, lot, nah kita skip aja lot 8 Avanza, udah biasa. Lot 9 HRV bos, 165 juta barunya teman-teman, kalau sekarang masih di berapa, 280 kali ya. Nah ini teman-teman ada BPKB-nya, fakturnya ada. Nah nomor rangka, nomor mesin nggak tahu nih kenapa belum bisa dicek. Kilometernya baru 42.000, 160 juta. Ini plat nomornya keren nih teman-teman, cuma 1 nomor. Tapi saya nggak bisa sebutin ya, karena ini ya bagian dari konfidensial lah. Oke, next. Nah teman-teman di Balai Otomas ini besok Senin ada banyak banget unitnya. Nah teman-teman bisa langsung aja cek websitenya, dan open house-nya Sabtu dan Minggu. Nah hari ini masih bisa nih teman-teman, kalau misalnya mau ikut lelang besok, open house di Giant Extra Cakung.
Dan besok pun masih bisa sebenarnya kalau teman-teman mau ikut open house-nya, karena masih ada waktu sebelum mulai lelang, teman-teman masih bisa cek. Nah, Biante ini opennya 139 juta, kayaknya udah turun deh. Apa saya salah ya? Nanti bisa dicek. Ini kilometernya 155.000, pajaknya sudah mati. BPKB ada, masih mulus sih Biante. Oh enggak, ada penyok dikit di sebelah kanan, tapi penyok-penyok itu sih minor ya, masih bisa diberesin. Oke, wah ada banyak Innova diesel bos, gila. Ini yang nyari-nyari Innova diesel udah ada 2 nih. Ini silver metallic lagi. Ya ini manual, yang tadi otomatis. Kelihatan ya, ini 230 juta nih, agak lebih tinggi dikit. Nah, jadi yang manual ada, yang matic ada, terserah teman-teman mau pilih langsung ke Balelang Otomas. Ini kilometernya kita cek sama bos 157.000, agak lebih gondrong daripada yang tadi ya. Dan BPKB ada 2400 cc. Wah, cakep sih menurut saya ini. CCC grade mesin, BPKB ready. Oke. Jadi menurut saya sih ini worth it lah, masih angka worth it. 230 tahun 2016, sama generasi pertama Reborn ya. Oke, ada yang menarik lagi. Nah, ini saya menarik nih. Apa jangan-jangan ini yang bekas viral waktu itu belum laku ya? Toyota Fortuner 2400 cc diesel tahun 2016, opennya 315 juta. Gak tahu ini harganya lebih murah atau enggak dibandingkan video yang waktu itu, tapi ini bisa jadi pertimbangan teman-teman juga untuk lirik. Dan cek kilometernya berapa sekarang nih. Oh, ini kilometernya agak gondrong ya, 100.000. Kemarin itu kalau nggak salah ada yang 60.000, ada yang 40.000. Nah, ini agak yang tinggi nih. Tapi kalau grade mesin dia B, grade eksterior C, interior C. Waduh, saya udah lama banget nih nggak ke Otomas. Saya pengen sih review lagi nih ke sana, cuman mungkin waktunya belum sempat, tapi nanti pasti akan saya review. BPKB ada, faktur itu mungkin ada juga, mungkin STNK kali ya. Nah, nanti kita akan cek. Nah, jadi ini 315 juta harga open ya teman-teman ya. Balik lagi, ini harga open. Nah, Grand Max ini bekas JNE. Ini kalau mau jadiin camper van bisa banget nih Grand Max. Blind van, tinggal dimodif dikit, nanti ke bengkelnya Om Indra di Impro nih. Nah, ini ada videonya nih. Teman-teman bisa nanti modif Grand Max di sana jadi camper van atau motorhome. Opennya 62 juta. Kilometer normal ya 92.000. Nah, kalau misalnya punya teman 62 juta nih, 62 juta. Budget bersihin mobil 10 juta, mesin budget buat bikin motorhome 70 juta, berarti 80 juta ya. 8, terus teman-teman beresin pajak. Ini pajaknya hidup gak ya? Oh, pajaknya masih hidup bos. Pajaknya hidup, berarti teman-teman gak nyampe angka 170 juta udah bisa jadi motorhome atau camper van. Tadi anggap asumsinya bikin yang sederhana di Om Indra 70 jutaan, jadi 105 di bawah 100, hampir 160 juta lah paling enggak udah bisa bikin motorhome camper van. Keren ya. Jadi nggak perlu mahal buat eksplorasi Indonesia teman-teman ya. Atau jadiin mobil usaha juga bisa nih Grand Max. Nanti ke tempat Mas Rasid di sini. Teman-teman kalau misalnya itu referensi saya juga sudah lumayan kurang lebih ada, jadi bisa cek ke video-video yang sudah sempat BB Auto bikin supaya dapat referensi untuk bengkel, karoseri, dan juga tempat-tempat mobil murah pastinya. Oke, ini kita ada Vios. Ini Vios bukan taksi karena ini Matic teman-teman. Kilometernya 88.000, jauh lebih kecil dibandingkan yang mobil taksi. Nggak perlu lagi modif-modif sultan-sultanan karena ini udah emang mungkin bekas ya manajer lah ya. Kalau sultan tuh bawanya mungkin bukan Vios. Nah,
Untuk harga dia 102 juta open bid teman-teman ya, harga pembuka. BPKB ada, odometer tadi 100.000 teman-teman. Nah, 88.000 sorry. Udah kilas ini sepertinya atau belum? Ini tipe apa ya? G atau G teman-teman, G. Oke, Honda CR-V 95 juta. Saya cari lagi yang menarik. Wih, ini dulu mobil bos nih, si X7 2011. Harganya 85 juta sekarang bos. Gokil. Kilometer 69.000. Tapi biasanya banyak PR nih, mesin cek engine nyala nggak ya? Nah itu teman juga mesti jadi perhatian tuh. Pajak, pajak mati 5 tahun bos. Oke teman-teman, segitu dulu video dari PB Auto. Semoga informasinya berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Baterai saya mau habis. Bung Bas sign out. Oke, demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.